Bayangkan, langit Yaman malam itu berubah menjadi lautan api. Ledakan besar mengguncang bumi dan dalam sekejap dunia menyaksikan kekuatan yang selama ini diremehkan. Markas IDF luluh lantak, Bandara Ben Gurion terbakar hingga kapal tanker Israel hancur di Laut Merah. Tapi sahabat semua, ini bukan sekadar serangan balasan. Ini tentang luka Gaza, tentang perlawanan yang terbungkus doa-doa umat Islam, dan mungkin awal dari perang besar di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir batin, dan senantiasa dikuatkan iman kita. Dari kota mana nih sahabat menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu perjuangan suara umat datang dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tahu kebenaran di balik peristiwa ini. Tinggalkan juga doa dan pendapat kalian di kolom komentar. Ledakan besar itu datang di malam yang seharusnya tenang. Langit Yaman yang biasanya hanya dipenuhi cahaya bulan dan bintang tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Kilatan cahaya merah keemasan membelah gelapnya malam. Diikuti suara dentuman yang mengguncang tanah hingga jarak puluhan kilometer. Asap pekat membubung tinggi menjelma menjadi tiang hitam yang menutupi langit dan menyesakkan kepanikan di setiap sudut kota. Serangan itu menyasar jantung bertahanan kelompok Houthi. Markas yang selama ini dikenal sebagai pusat komando berhasil dihancurkan oleh rudal presisi tinggi. Tak hanya itu, seorang tokoh penting, Perdana Menteri Ahmed Al-Harhawi, dilaporkan tewas di lokasi. Kabar ini segera menyebar luas, menggegerkan dunia internasional dan menciptakan guncangan politik di kawasan Timur Tengah. Israel secara terbuka mengaku bertanggung jawab. Bagi mereka, ini adalah operasi balasan terhadap ancaman yang terus datang dari Yaman yang belakangan semakin berani mengganggu jalur laut penting di Laut Merah dan menargetkan infrastruktur strategis Israel. Namun, apa yang mereka kira sebagai sebuah kemenangan cepat justru berubah menjadi api yang membakar lebih besar. Rakyat Yaman tidak melihat serangan itu sebagai kekalahan. Mereka memaknainya sebagai darah syuhada yang tumpah di jalan perlawanan. Di masjid-masjid, doa bersama dipanjatkan. Seruan untuk melawan semakin bergema. Di setiap lorong kota, mural baru bermunculan, menggambarkan semangat perlawanan yang tak pernah padam. Sementara itu, media global menyorot Yaman dengan sorotan berbeda. Sebagian menganggap negeri itu hanya pion kecil dalam pertarungan besar antara Iran dan Israel. Namun, narasi yang berkembang di kalangan rakyat justru sebaliknya. Mereka percaya, inilah panggilan sejarah untuk menegakkan martabat umat Islam. Di balik berita duka dan reruntuhan bangunan, terselip kekuatan yang sulit dipadamkan. Semangat jihad dan solidaritas terhadap Gaza semakin menyala. Serangan ini bukan sekedar pukulan ke tubuh Houthi, melainkan pemantik kebangkitan perlawanan di seluruh negeri Muslim. Gaza, yang terus menderita di bawah blokade dan serangan, kini seperti mendapatkan sekutu baru yang siap menyalakan bara api perlawanan. Israel mungkin mengira serangan kilat ini akan meredam ancaman, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dunia Islam semakin terhubung. Dari Yaman ke Gaza hingga Teheran, seruan untuk bersatu melawan Zionis mulai terdengar lantang. Sebuah benang merah mulai terjalin, perlahan menenun sebuah poros perlawanan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Bab pertama dari drama besar ini menegaskan satu hal. Ledakan di Yaman hanyalah awal. Awal dari gelombang baru yang mungkin akan mengubah peta politik dan militer di Timur Tengah. Api yang menyala di langit malam itu tidak hanya membakar sebuah markas, melainkan juga membuka babak baru dalam sejarah panjang perlawanan umat Islam. Setelah ledakan besar di Yaman, perhatian dunia beralih ke Gaza. Wilayah kecil yang dikepung sejak bertahun-tahun itu kini kembali menjadi simbol penderitaan umat Islam. Serangan Israel ke markas Houthi di Yaman langsung dikaitkan dengan kondisi Gaza. Bagi banyak orang, langkah militer itu hanyalah bagian dari rantai panjang penindasan yang tak pernah berhenti.
Gaza menjadi bayangan ababi, luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Di setiap sudut jalur Gaza, kehidupan berjalan di antara reruntuhan. Rumah-rumah yang porak-poranda berdiri sebagai saksi bisu. Anak-anak bermain di atas puing, sementara para ibu mengantarkan doa dalam diam. Meski dunia tampak berputar tanpa peduli, mereka tetap bertahan. Setiap roti yang dibagi, setiap tegukan air yang diperebutkan adalah bagian dari perlawanan. Berita tentang serangan di Yaman menyulut api baru. Banyak yang melihatnya sebagai pesan dari langit, tanda bahwa perjuangan mereka tidak sendirian. Gaza menemukan harapan dalam penderitaan saudara mereka. Jika Yaman sanggup berdiri melawan kekuatan sebesar Israel, maka Gaza juga bisa terus bertahan. Semangat ini menyebar cepat, menembus lorong-lorong sempit kamp pengungsi, hingga ke menara-menara masjid yang masih berdiri. Media dunia kembali melaporkan Gaza dengan sudut pandang klasik, wilayah miskin yang tak kunjung damai. Namun di balik narasi itu, terdapat sesuatu yang lebih besar. Gaza bukan sekedar potongan tanah sempit di peta, melainkan simbol kehormatan bagi umat Islam. Di sana, keteguhan iman diuji setiap hari. Serangan udara, blokade, dan kelaparan telah membentuk generasi baru yang tumbuh dalam perlawanan. Masjid-masjid di Gaza menjadi pusat kekuatan. Malam demi malam, doa-doa bergema. Seruan tauhid mengalir dari pengeras suara, memberi harapan bagi mereka yang hampir kehilangan segalanya. Anak-anak muda, meski tubuh mereka kurus karena kekurangan gizi, tetap memegang bendera perjuangan. Setiap langkah mereka adalah bukti bahwa generasi Gaza tidak akan menyerah. Hubungan antara serangan di Yaman dan penderitaan Gaza semakin jelas. Dunia melihatnya sebagai dua peristiwa terpisah, tetapi bagi umat Islam, keduanya adalah satu tubuh yang sama. Luka Yaman adalah luka Gaza, dan darah Gaza adalah darah umat Islam seluruhnya. Dari Yaman hingga Palestina, dari Lebanon hingga Iran, narasi kebangkitan mulai terbentuk. Israel mungkin mengira langkahnya di Yaman adalah pukulan telak, namun kenyataan justru berbalik. Simbol-simbol perlawanan tumbuh semakin kuat. Dunia menyaksikan bahwa setiap bom yang dijatuhkan hanya memperluas lingkaran solidaritas. Gaza kini tidak lagi sendirian. Dukungan datang dari segala penjuru, baik nyata maupun dalam doa. Di balik semua itu, ada kesadaran yang semakin dalam. Gaza adalah pusat dari segala konflik. Tanpa penyelesaian yang adil, luka itu akan terus merembet. Serangan ke Yaman hanya mempertegas kenyataan pahit, bahwa setiap kali Israel berusaha meredam api, yang muncul justru kobaran yang lebih besar. Gaza tetap menjadi epicentrum krisis, titik yang mampu menarik seluruh kekuatan ke dalam lingkaran peperangan yang lebih luas. Malam di Gaza selalu sunyi, namun kali ini berbeda. Asap tipis dari serangan siang tadi masih membubung di cakrawala. Di bawah langit gelap penuh bintang, cahaya lampu darurat menerangi wajah-wajah penuh harapan. Mereka sadar, penderitaan ini bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju kebebasan. Gaza yang luka, Gaza yang berdarah, sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak akan tunduk. Dan bagi Israel, semakin jelas bahwa setiap langkah militer mereka hanya menguatkan semangat lawan. Gaza tetap bertahan. Gaza tetap berdiri. Gaza tetap menjadi pusat badai yang suatu hari bisa berubah menjadi tsunami besar di Timur Tengah. Serangan di Yaman dan luka Gaza yang terus menganga tidak berdiri sendiri. Dalam pusaran konflik yang semakin meluas, Iran melihat peluang sekaligus kewajiban. Negara itu sejak lama memposisikan dirinya sebagai pelindung kaum tertindas di Timur Tengah, terutama mereka yang berhadapan dengan Israel dan sekutunya. Kini, dengan situasi yang semakin memanas, Iran perlahan bergerak masuk ke panggung utama. Langkah pertama bukanlah pengeyuman terbuka, melainkan jaringan dukungan yang dijalankan secara senyap. Di gudang-gudang rahasia, kargo berisi perlengkapan militer mulai dipersiapkan. Drone, sistem rudal jarak menengah, dan persenjataan canggih dipindahkan ke titik-titik strategis. Jalur logistik yang membentang dari Teheran hingga Damaskus kembali aktif. Sinyal intelijen menyebutkan bahwa para perwira pasukan Quds terlibat langsung dalam operasi ini, memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang tepat. Media Barat melaporkan peningkatan aktivitas militer Iran dengan nada curiga. Mereka menggambarkan Iran sebagai dalang di balik layar yang mengobarkan konflik. Namun, bagi banyak orang di dunia Islam, langkah Iran dianggap sebagai bentuk solidaritas nyata. Dukungan itu bukan sekedar perhitungan geopolitik, melainkan jawaban atas doa umat yang setiap hari memohon pertolongan.
Di Lebanon, Hizbullah menyambut dengan kesiagaan penuh. Hubungan lama antara Teheran dan Beirut kembali menguat. Di Irak, kelompok milisi Syiah bersiap membuka jalur darat untuk memastikan pasokan aman. Di Suriah, pangkalan-pangkalan lama yang sempat ditinggalkan kembali hidup. Jaringan ini membentuk lingkaran perlawanan yang semakin sulit dibendung. Sementara itu, di dalam negeri Iran, semangat perlawanan digelorakan melalui simbol-simbol budaya dan agama. Kota-kota besar dipenuhi poster para syuhada dengan pesan yang menegaskan bahwa perjuangan melawan penindasan adalah bagian dari iman. Di masjid-masjid, khutbah Jumat menekankan pentingnya membela Gaza, Yaman, dan seluruh umat yang tertindas. Atmosfer itu memperlihatkan bahwa kebijakan negara berakar kuat pada sentimen rakyat. Israel dan sekutunya mulai merasa tekanan meningkat. Mereka sadar bahwa menghadapi Yaman saja sudah cukup melelahkan. Apalagi jika Iran benar-benar turun tangan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah serangan ke markas Houthi sebenarnya telah membuka pintu bagi konfrontasi lebih luas dengan Teheran? Pengamat politik mencatat bahwa Iran tidak pernah bergerak tanpa strategi. Setiap langkahnya selalu berlapis makna. Mendukung Gaza dan Yaman bukan hanya soal moralitas tetapi juga taktik jangka panjang. Dengan memperluas jaringan perlawanan, Iran mampu membangun pengaruh yang menjangkau hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Di medan diplomasi, Iran juga memainkan kartu dengan cermat. Pertemuan-pertemuan rahasia digelar dengan negara-negara yang secara terbuka menolak dominasi Israel. Sementara itu, jalur komunikasi dengan Rusia dan Tiongkok tetap terjaga, memperlihatkan bahwa isu ini bukan hanya konflik lokal, melainkan bagian dari pertarungan global. Namun yang paling menakutkan bagi Israel adalah kesadaran bahwa kekuatan ini bersifat asimetris. Mereka tidak lagi berhadapan dengan satu musuh yang bisa dihancurkan dengan serangan udara. Sebaliknya, mereka kini menghadapi jaringan perlawanan yang tersebar, terikat oleh ideologi, dan sulit dipatahkan. Gaza yang luka, Yaman yang terbakar, Lebanon yang bersiap, dan Iran yang masuk panggung. Semuanya terhubung dalam garis besar yang sama. Narasi perlawanan semakin kokoh dan bagi Israel ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bab ini menandai perubahan penting. Konflik bukan lagi sekedar pertempuran antara Israel dan satu kelompok kecil, melainkan potensi konfrontasi regional. Iran kini berada di tengah tanggung dan setiap langkahnya akan menentukan arah sejarah. Api yang dinyalakan di Yaman kini menyebar, dan dengan Iran di dalamnya, bara itu bisa berubah menjadi kobaran yang melahap seluruh kawasan. Semakin jelas bahwa Timur Tengah sedang menuju babak baru. Babak yang tidak hanya diwarnai ledakan rudal, tetapi juga permainan strategi global. Israel telah menyalakan api, dan Iran memastikan api itu tidak akan padam. Laut Merah yang biasanya menjadi jalur perdagangan vital dunia, tiba-tiba berubah menjadi panggung perang. Di tengah arus kapal dagang yang silih berganti, sebuah tanker besar berbendera Israel menjadi target. Rudal yang ditembakkan dari arah Yaman melesat cepat, membelah langit senja lalu menghantam lambung kapal dengan presisi mematikan. Dentuman keras menggema, menggetarkan permukaan laut, dan dalam sekejap apu besar menjulang ke udara. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan baja dan bahan bakar, tetapi juga simbol keamanan maritim yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kobaran api membakar tanker hingga menjadikannya obor raksasa di lautan, terlihat dari jarak puluhan kilometer. Kapal-kapal lain yang berada di jalur pelayaran segera mengubah haluan, menciptakan kepanikan di antara nahkoda dan kru yang menyadari betapa rapuhnya jalur laut internasional saat perang menyebar ke samudra. Media internasional segera menyiarkan rekaman dari satelit dan ponsel para pelaut yang menyaksikan kejadian tersebut. Dunia menyaksikan api membumbung tinggi di Laut Merah. Sementara laporan menyebutkan bahwa kapal itu membawa muatan energi strategis. Harga minyak global langsung bergejolak. Pasar keuangan panik. Negara-negara di Eropa dan Asia yang bergantung pada jalur pelayaran itu mulai khawatir akan dampak jangka panjang. Israel yang sebelumnya percaya diri dengan strategi militernya, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Serangan ke markas Houthi dan Gaza berbalas dengan pukulan yang jauh lebih menyakitkan. Tanker yang hancur di Laut Merah bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga pukulan telak terhadap citra militer dan keamanan Israel. Narasi perlawanan semakin kuat. Media di Timur Tengah menggambarkan ledakan itu sebagai balasan yang sepadan atas kezoliman yang menimpa Gaza.
Serangan laut ini membuktikan bahwa Israel tidak hanya rentan di daratan, tetapi juga di lautan. Jalur vital yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan internasional kini berubah menjadi arena pertarungan. Di Yaman, peristiwa itu dirayakan sebagai kemenangan simbolis. Rakyat yang sebelumnya dirundung duka akibat serangan ke markas mereka kini melihat secercah cahaya kemenangan. Rudal yang menghantam tanker Israel dianggap sebagai bukti nyata bahwa darah syuhada tidak tertumpah sia-sia. Mereka percaya bahwa serangan ini hanyalah permulaan dari serangkaian pukulan berikutnya. Dampaknya tidak berhenti di Timur Tengah. Negara-negara besar mulai menimbang langkah. Amerika Serikat mengirimkan armada tambahan ke kawasan, sementara Eropa mendesak gencatan senjata untuk mengamankan jalur energi. Namun, semakin banyak kekuatan asing yang masuk, semakin besar pula risiko konflik melebar. Israel menghadapi dilema besar. Jika mereka merespons dengan kekuatan penuh, mereka berisiko memperluas perang hingga melibatkan Iran dan sekutunya. Jika mereka menahan diri, mereka akan terlihat lemah di mata musuh. Situasi ini ibarat bom waktu yang menghitung mundur menuju ledakan lebih besar. Api di Laut Merah bukan sekedar insiden militer. Ia adalah tanda pergeseran keseimbangan kekuatan. Houthi yang dianggap kecil dan terpinggirkan kini berhasil menerkam luka besar pada musuhnya. Serangan itu mengirim pesan jelas, peperangan asimetris mampu menaklukkan kekuatan raksasa. Bagi umat Islam, peristiwa ini menjadi inspirasi. Di Gaza, Lebanon, dan berbagai belahan dunia, seruan jihad semakin menggema. Mereka melihat bagaimana sebuah rudal sederhana mampu mengguncang keangkuhan musuh. Keyakinan bahwa kemenangan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga iman dan keberanian semakin tertanam kuat. Laut Merah yang terbakar kini menjadi simbol era baru. Jalur perdagangan internasional yang selama ini dilindungi oleh aliansi global berubah menjadi medan tempur yang tidak bisa lagi diprediksi. Dengan tanker Israel yang terbakar, dunia tahu bahwa perang ini telah memasuki fase baru. Fase di mana lautan pun tidak lagi aman dari kobaran api konflik. Serangan di Laut Merah menegaskan satu hal penting. Perang ini tidak lagi bisa dipandang sebagai konflik terbatas. Api yang membakar tanker Israel adalah pertanda bahwa Timur Tengah bergerak menuju konfrontasi total. Sebuah perang besar yang tidak hanya melibatkan wilayah daratan, tetapi juga udara dan lautan. Israel kini berdiri di persimpangan. Apakah mereka akan melanjutkan serangan balasan dan memperbesar kobaran api, ataukah mencoba mencari jalan keluar sebelum semuanya lepas kendali? Yang jelas, dunia menyaksikan bahwa satu rudal mampu mengubah wajah geopolitik. Dan Laut Merah menjadi saksi bagaimana sebuah pukulan kecil bisa memicu badai besar. Di balik kobaran api di Yaman, Gaza yang berlumuran darah, dan Laut Merah yang terbakar, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang tumbuh. Sebuah persekutuan perlahan terjalin, tidak diumumkan dalam konferensi pers, tidak ditulis di atas kertas perjanjian resmi, melainkan diikat oleh luka, keyakinan, dan tujuan yang sama. Inilah poros rahasia, jaringan kekuatan yang menyatukan kelompok-kelompok perlawanan di bawah satu garis besar, melawan hegemoni Israel dan sekutunya. Pertemuan-pertemuan berlangsung di tempat-tempat tersembunyi. Di ruang bawah tanah kota Baghdad, di sebuah gudang tua di Damaskus, bahkan di gua-gua pegunungan Yaman yang sulit dijangkau radar satelit. Para pemimpin milisi, komandan lapangan, dan perwakilan negara duduk mengelilingi peta besar Timur Tengah. Lampu minyak berayun, bayangan wajah-wajah keras terpancar di dinding. Setiap garis di peta mewakili jalur pasokan. Setiap titik merah adalah target yang menunggu giliran. Iran menjadi pusat simpul jaringan ini. Dari Teheran, arahan strategis disalurkan melalui pasukan Quds. Hizbullah di Lebanon memastikan frontal utara tetap hidup. Milisi di Irak menjaga jalur darat tetap terbuka. Suriah menyediakan pangkalan transit. Yaman memainkan peran di Laut Merah. Gaza meski terkepung menjadi simbol dan ujung tombak. Mereka semua adalah bagian dari tubuh yang sama, meski berada di lokasi berbeda.
Media internasional menyebutnya poros perlawanan, tetapi bagi mereka yang berada di dalamnya, ini adalah ikatan ukhuwah. Tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinan bahwa mereka berperang bukan hanya untuk tanah, tetapi juga untuk martabat, untuk kehormatan umat Islam, dan untuk darah syuhada yang terus mengalir. Pertemuan rahasia itu menghasilkan konsensus penting. Serangan terhadap Israel tidak lagi bersifat sporadis, melainkan harus terkoordinasi. Laut, darat, dan udara akan menjadi medan perang yang menyatu. Strategi ini berisiko besar, tetapi juga menjanjikan hasil yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, membuat Israel terkepung dari segala arah. Sementara itu, negara-negara besar memperhatikan dengan cemas. Amerika Serikat menyadari adanya pola baru. Serangan di Yaman, Gaza, dan Laut Merah tidak bisa lagi dianggap insiden terpisah. Semua itu adalah bagian dari mozaik yang lebih luas. Dan setiap kepingan kini mulai membentuk gambar yang jelas. Dunia Barat panik karena persekutuan semacam ini berarti satu hal. Israel tidak lagi menghadapi musuh kecil, tetapi jaringan transnasional yang solid. Namun bagi mereka yang membentuk poros ini, perjuangan bukan soal geopolitik semata. Ia adalah narasi iman. Mereka percaya bahwa setiap peluru yang ditembakkan, setiap rudal yang diluncurkan, adalah bagian dari sejarah panjang perlawanan umat. Dari perang salib hingga hari ini, narasi itu terus diwariskan. Kini, dengan teknologi modern, perlawanan itu memiliki bentuk baru, persekutuan lintas batas yang tak bisa dipecah belah dengan mudah. Di medan komunikasi, propaganda perlawanan semakin efektif. Video serangan disebarkan dengan cepat, memicu semangat massa. Lagu-lagu perjuangan diputar di pasar dan masjid. Poster para syuhada menghiasi jalanan Beirut, San'a, dan Gaza. Dunia Islam merasa menjadi bagian dari satu gelombang yang sama. Gelombang besar yang tidak bisa dihentikan oleh tembok atau bom. Israel merasakan tekanan yang semakin kuat. Mereka menyadari bahwa musuh tidak lagi datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Persekutuan rahasia ini bagaikan jaring laba-laba yang membentang dengan Israel sebagai serangga yang terjebak di tengah. Semakin keras mereka bergerak, semakin erat jaring itu melilit. Babak ini menunjukkan bahwa perang bukan lagi sekadar pertempuran senjata. Ini adalah perang jaringan, perang ideologi, dan perang keyakinan. Persekutuan rahasia yang lahir dari darah dan penderitaan kini berdiri tegak, siap melangkah ke tahap berikutnya. Dan di balik semua itu, satu kenyataan semakin jelas. Dengan poros perlawanan yang semakin terorganisir, kobaran api di Timur Tengah bukan lagi bara kecil, melainkan api besar yang bisa menelan kawasan, bahkan mungkin dunia. Bandara Ben Gurion, yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Israel, berubah menjadi titik genting malam itu. Langit Tel Aviv diterangi kilatan cahaya ketika puluhan drone kamikaze menembus pertahanan udara. Ledakan beruntun mengguncang landasan pacu, menimbulkan kepanikan massal. Pesawat sipil yang sedang bersiap lepas landas dihentikan mendadak. Ribuan warga berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Israel langsung memperlakukan keadaan darurat nasional. Sirene meraung tanpa henti, sementara pasukan keamanan disiagakan di seluruh penjuru kota. Namun, serangan ini menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan. Pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus, ternyata rapuh. Bandara internasional terbesar di Israel lumpuh, dan dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama ini merasa paling kuat di kawasan justru goyah di jantungnya sendiri. Serangan terhadap Ben Gurion hanyalah bagian dari gelombang besar. Di Gaza, rudal balasan kembali menghujani wilayah padat penduduk. Rumah-rumah hancur, keluarga tercerai-berai, dan korban terus berjatuhan. Di Yaman, jet tempur Israel meluncurkan serangan ke wilayah pegunungan, menimbulkan kerusakan luas. Namun, semakin banyak bom dijatuhkan, semakin banyak pula seruan perlawanan bergema. Narasi global berubah drastis. Dunia melihat bukan lagi konflik terbatas, melainkan potensi perang regional yang melibatkan banyak pihak. Armada asing mulai memenuhi Laut Tengah dan Laut Merah. Kedutaan besar negara-negara besar di Tel Aviv mengevakuasi stafnya. Pasar minyak dunia terjun bebas, sementara opini publik internasional menekan pemimpin-pemimpin mereka untuk mengambil sikap. Di sisi lain, persekutuan rahasia yang dibangun di balik layar mulai menunjukkan kekuatannya. Serangan ke bandara, penghancuran tanker, dan operasi gabungan lainnya menegaskan bahwa koordinasi lintas batas kini nyata. Israel bukan lagi menghadapi satu musuh, melainkan jaringan besar yang beroperasi dari berbagai arah. Bagi rakyat biasa, situasi ini menjadi neraka.
Di Tel Aviv, keluarga bersembunyi di bunker sambil mendengar dentuman di atas kepala. Di Gaza, anak-anak mencari perlindungan di antara reruntuhan. Di Sanaa, ribuan orang berbaris membawa bendera, menyerukan balas dendam. Sementara itu di Teheran, Beirut, dan Baghdad, perayaan simbolis digelar untuk menandai bahwa perang ini telah memasuki babak baru. Babak ini bukan hanya tentang serangan militer, melainkan juga tentang psikologi dan simbolisme. Dengan bandara utama lumpuh, Israel menghadapi guncangan moral. Dengan Gaza tetap bertahan meski dibombardir, dunia melihat keteguhan yang tak bisa dihancurkan. Dengan tanker terbakar, ekonomi global ikut terguncang. Semua ini menjadi potongan puzzle dari sebuah perang yang kian membesar. Api perang tidak lagi bisa dikendalikan. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari perang dunia baru di Timur Tengah? Dengan setiap rudal yang melesat, setiap drone yang meledak, dan setiap doa yang bergema di masjid-masjid, kemungkinan itu semakin nyata. Bara perang besar kini menyala dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana api ini akan padam. Langit Timur Tengah kini bukan lagi langit biasa. Ia berubah menjadi panggung besar di mana cahaya rudal dan kilatan api menggantikan bintang-bintang. Yaman telah membalas, Gaza tetap bertahan, Iran masuk ke panggung, dan Laut Merah pun ikut terbakar. Bandara Ben Gurion yang porak-poranda menjadi saksi bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman. Namun, semua ini bukanlah akhir, justru sebaliknya. Inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bara yang menyala di satu sudut kini menjalar ke seluruh kawasan. Setiap dentungan bom, setiap tangisan anak, dan setiap doa yang dipanjatkan menjadi bahan bakar bagi api yang semakin membesar. Dunia menyadari bahwa ini bukan lagi konflik kecil, melainkan potensi perang yang bisa menelan generasi. Di jalanan di Gaza, bendera tauhid tetap berkibar, meski di atas puing-puing. Di Tel Aviv, sirina masih meraung, memaksa rakyatnya hidup dalam ketakutan. Di Yaman, ribuan orang turun ke jalan menyerukan jihad. Dan di ruang-ruang gelap, persekutuan rahasia, peta Timur Tengah terus ditandai dengan titik-titik merah, seolah menanti giliran berikutnya. Pertanyaan besar pun menggantung di udara, tanpa jawaban yang pasti. Apakah api ini akan mereda atau justru berubah menjadi badai yang melalap segalanya? Apakah dunia tengah menyaksikan lahirnya perang baru yang akan mengubah wajah sejarah? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Nyala api itu tidak akan padam dengan mudah. Ia akan terus membakar hingga sebuah babak baru tercatat dalam sejarah umat manusia. Ya Allah, Rabbil langit dan bumi, Engkau maha adil atas segala keputusan. Lindungilah saudara-saudara kami yang terzolimi. Kuatkan hati mereka yang sabar dan turunkan pertolongan-Mu bagi umat yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan mereka sendirian ya Rob. Tunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran selalu lebih tinggi dari kebatilan dan bahwa cahaya-Mu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tangan-tangan dalim. Amin ya Rabbal Amin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dan ingat, langit tak pernah diam saat kezoliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.